Mending jadi orang yang jago dalam satu bidang daripada orang yang bisa banyak bidang tapi nggak jago-jago banget sama semuanya. Pernyataan yang terkait memang nggak salah, sama sekali nggak ada yang perlu dipermasalahkan gitu. Cuman masalahnya tidak semua orang bisa menjadi spesialis. Ada juga orang yang mungkin terlalu banyak hal yang menarik perhatian dia sehingga dia tidak bisa fokus dalam satu bidang gitu. Yaitu generalis. Generalis atau the master of none emang agak aneh ya, agak nggak enak juga gitu loh ngomongnya the master of none. Artinya kayak gini tuh malah bikin konteks negatif ya, padahal di Indonesia sendiri generalis itu disebut juga orang yang multitalenta dan malah konteksnya positif gitu loh. Tapi terserah ya sebutannya apa, cuman saya cuma pengen bilang bahwa generalis itu sebetulnya punya posisinya tersendiri. Orang yang multitalenta itu sangat amat fleksibel ketika dia dihadapkan dengan pekerjaan yang dia mampu. Dan ya memang dia tertarik dengan hal itu gitu loh. Contoh, desainer yang dituntut untuk bisa foto, video, ngedit, dan semacamnya. Itu lagi rame kan di internet gitu. Memang secara keuntungan ya, bisa dibilang sangat tidak manusiawi gitu. Desainer disuruh foto, video, bisa ngedit, dan segala macam gitu loh. Dia yang mengerjakan semuanya. Sangat-sangat tidak menguntungkan secara materi. Tapi menurut saya secara pengembangan diri itu sangat berguna gitu. Karena ketika seorang generalis dihadapkan dengan pekerjaan yang memang dia tertarik dengan hal itu dan dia mampu, dia akan melakukannya. Kadang-kadang generalis itu tidak melihat ini tuh sebuah keuntungan atau enggak, karena biasanya generalis itu mencari sensasi, maksudnya mencari apa yang bikin dia bahagia gitu loh. Yang dicari itu pengalaman, sensasi itu, kayak gimana sih caranya, gimana rasanya bikin video, gimana rasanya bikin foto yang bagus gitu loh, walaupun dia cuma seorang desainer dalam sebuah perusahaan. Paling untuk konsekuensinya ya tipes dan mah, itu aja sih, jarang makan itu. Kita analogikan sebagai senjata. Spesialis itu bisa dianalogikan sebagai pisau, palu gada, atau mungkin tang yang kemampuannya itu sangat mumpuni gitu loh untuk alat tersebut. Palu buat malu, tang buat ngintip sesuatu, atau mungkin pisau untuk memotong sesuatu. Tapi seorang generalis ini bisa dianalogikan sebagai multi tools yang punya banyak alat dan dia bisa menggunakan semua alat tersebut ketika dibutuhkan. Walaupun tidak se-powerful alat aslinya. Misal, dalam Swiss Army kita lihat ada multi-tool yang punya tang. Walaupun tangnya tidak akan sekuat tang tersendiri, tapi ketika dibutuhkan, itu berguna. Ada pisau, ada mungkin palu mungkin ya, dan alat-alat lainnya yang ketika dibutuhkan dalam situasi yang genting, dalam tanda kutip, itu dia bisa berfungsi. Coba kita bayangin, ketika pisau dipakai buat malu, apa yang terjadi? Patah lah. Generalis bisa memanfaatkan waktu yang dibutuhkan oleh spesialis dalam mempelajari satu hal, tapi digunakan untuk mempelajari banyak hal. Contoh, spesialis misal belajar satu hal 5 jam sehari selama 1 tahun. Setelah 1 tahun itu dia jadi spesialis. Tapi biasanya generalis dalam 5 jam sehari itu bisa saja jam pertama dia mempelajari A, jam kedua B, C, dan seterusnya. Atau hari pertama 5 jam dia belajar A, hari kedua 5 jam belajar B, hari ketiga 5 jam belajar C. Ini di luar konteks sekolah yang ada di Indonesia. Karena generalis biasanya mempelajari hal yang dia tertarik sama hal itu dan dia memang sukarela mempelajarinya. Yang terjadi, memang dalam 1 tahun itu dia tidak akan bisa jadi spesialis dalam bidang A atau B atau C. Tapi minimal dia bisa di atas orang awam kemampuannya dan pengetahuannya. Bukan berarti orang yang spesialis
tidak efisien ya dalam menggunakan waktunya. Karena kita bahas kan perbandingan antara spesialis dan generalis. Dan ini salah satu kelebihannya gitu. Generalis itu bisa menjadi penghubung antara beberapa spesialis. Kita ambil analogi sederhana, spesialis itu akan selalu membuat pulau. Kita bayangin dalam sebuah samudra, spesialis itu bikin pulaunya masing-masing. Spesialis ini bikin ini, dan si ini bikin pulau ini, si C bikin pulau ini gitu loh. Nah, peran generalis itu di mana? Peran generalis itu bisa jadi jembatan antara pulau A, pulau B, dan pulau C. Sehingga si generalis ini bisa jalan-jalan di pulau A. Walaupun dia nggak tahu seluk-beluk pulaunya, nggak tahu apa aja yang ada di pulaunya secara detail, nggak tahu luas pulaunya secara detail, dan kemudian dia nyebrang ke pulau B, jalan-jalan lagi ke pulau C, jalan-jalan lagi, sehingga dia bisa membandingkan antara pulau A, pulau B, pulau C, dan ini kelebihan dan kekurangannya sendiri di mata dia tuh gimana gitu loh. Kemudian keuntungannya di mana? Keuntungannya ketika si generalis ini berada dalam satu tim, yang mana tim itu terdiri dari beberapa spesialis, sehingga dia bisa menjadi penghubung daripada semua spesialis itu, sehingga bisa membuat sesuatu yang kolaboratif gitu loh, sesuatu yang mereka bisa berkolaborasi di bidang itu, dan generalis sangat diperlukan dalam hal ini. Tentu saja saya sangat salut dengan spesialis, karena wah, ilmunya yang ya, makanya kenapa kita sebut dia spesialis, karena ilmunya lebih daripada orang awam dan generalis gitu loh. Tapi jadi generalis itu nggak salah kok. Ada posisi di mana dia tuh sangat berguna, dia tuh sangat dibutuhkan gitu loh. Apalagi ketika di zaman sekarang yang kita dituntut untuk bisa melakukan banyak hal walaupun kita bukan expertise. Ya itu aja yang mau saya bahas sebetulnya. Jadi bagusan mana? Kamu spesialis atau generalis? Ya, nggak tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.